Saya lipet mukena saya, nggak lama. Untuk pertama kali lagi Nyai datang sama delmannya. Itu suara delmannya tuh kedengeran. Cuman bedanya Nyai bawa ajudannya semua. Anak buahnya tapi perempuan semua. Maaf Nyai, apa yang harus saya lakuin? Ini anak nggak sadar, saya bilang. Nyainya bilang, itu anak udah nggak ada detak jantung, udah nggak ada napas, dia udah mati. Kata Nyai, sukmanya udah diambil sama makhluk yang di belakang. Kalau sekiranya anak ini mati di rumah saya, ini bermasalah, saya bilang. Kalau ayah nggak mau nolong berarti ayah ibaratnya numbalin kita semua, kata si kembar. Dari situlah ayah mulai luluh tuh. Itu datang bawa uang sekoper 200 juta. Bayarin keris naga bandanya. Nih, saya mau keris naga banda. Tahu dari mana? Saya tahu aja kok kalau suami kamu punya keris naga banda, katanya gitu. Harta goib, apakah berkat atau kutukan? Di halaman rumah, emas berkilau dijaga makhluk yang diam, tak tampak, tak berbisik. Di tangan yang tamak, semua jadi rumit, konflik, curiga, menjelma jadi sengit. Semakin dicari, semakin kabur bayangan. Harta goib jadi misteri yang tak ada jawaban. Di halaman rumah, ia tetap bersemayam, membuat masalah tak berujung, mendera keluarga Teh Femi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, senang sekali hari ini ada narasumber yang kita tunggu. Ini dia Teh Femi. Teh Femi, apa kabar? Alhamdulillah Mang baik. Teh Femi, sehat ya? Alhamdulillah. Dan banyak yang nunggu kisah dari Teh Femi ini. Mereka menunggu komen terus tuh, nanyain gimana kisah dari harta karun dan aktivitas si kembar dengan si Mas ya dipanggilnya. Mas Arya dipanggilnya Mas. Kemana aja dia? Melakukan apa aja selama ini? Ya main biasa aja sama Arya. Arya main ke kali mandi. Kadang main bola ikut main bola. Tapi keseringannya sama anak kecil. Yang anak kecil yang aku tuh yang pernah dibawa ke sini waktu itu main. Yang bungsu tuh sekarang kebanyakan jagain itu yang anak kandung. Karena memang entah kenapa itu komunikasi mulu sama anak kembar itu. Anak bungsu aku yang ke-9 lah. Bisa ya dia ngobrol? Ngobrol. Malah kalau pernah waktu kemarin tuh pas bapak saya meninggal, sebelum meninggal itu tuh dia bilang, Bunda ada bapak di sana, padahal bapak lagi di kamar, itu sama emas gitu bilangnya. Pas saya lihat itu masih kembar kata, tapi dari situ tuh baru pertama tahu dia bisa ngobrol. Nah dari situ ya sering ngobrol sama kembar, kalau main ya di kamar kayak Arya waktu kecil gitu. Cuman bedanya kalau Arya kan tetap nggak mau keluar kalau ada teman, kalau yang kecil tetap main keluar, kalau ada temennya keluar. Si kembar nggak hilang lagi, nggak kabur lagi? Enggak. Berarti si Mas rajin ibadah ya? Alhamdulillah. Cuman kalau sekarang nggak main keluar rumah karena kan orang tua aku baru meninggal. Kata si kembar nggak boleh ada yang main keluar, nggak boleh ibarat jauh-jauh lah gitu. Soalnya bapak sayanya masih ada di rumah sebelum 40 hari katanya gitu. Oh gitu katanya? Iya. Harus rajin sholat, rajin ngaji buat bapak katanya gitu. Oke. Nah sobat jangan kemana-mana, kita akan nonton bareng kisah dari Teh Femi ya. Semoga sobat semua usahanya lancar, rezekinya lancar, banyak uangnya, amin. Sehat juga ya. Amin. Dan terima kasih sudah support Malam Mencekam. Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Inilah Teh Femi. Jadi gini Mang kelanjutannya. Setelah beberapa hari penyembuhan si pasien itu kan datang lagi tuh, entah 3 hari apa berapa hari lah pokoknya datang lagi. Ngobrol tuh sama si Mang Basir sama Pak Maman di belakang. Aku kan orangnya nggak pernah keluar rumah kecuali kalau misalkan suruh bikin kopi baru keluar kamar gitu. Suami juga nggak nemenin karena kan memang tiap hari kerjaannya kan di ruang servis gitu, nyervis HP, kalau nggak yang nimbang rongsokan HP gitu.
Nah pas sorenya jam 5 jam 6 kan kerjaan suami udah selesai tuh, udah ibaratnya udah nggak ada yang datang lagi ke rumah. Setelah sholat maghrib nemenin tuh ke belakang Mang Basir, maksudnya nggak enak lah Mang Basir dari pagi dari jam 10 di belakang, kita sebagai tuan rumah nggak ke belakang gitu kan. Ini masih mau cari harta karun mereka ini? Masih ya? Iya, Kekeh gitu ya? kekeh. Cuman waktu itu akunya nggak ngeh ke situ. Pas ayah suami saya nemenin tuh ke belakang ngobrol lah. Aku disuruh, Bun tolong bikinin kopi, katanya 4. Ya udah aku bikinin. Akhirnya diajak ngobrol tuh sama Mang Basir. Kata Mang Basir, Bun nanti temenin pasien ini ke pasar ya. Buat apa Mang? Udah katanya nanti tahu, pokoknya minta antar aja. Bunda kan tahu pasar katanya. Oh ya udah. Dari habis nganterin itu udah dikasih tahu gitu ya, aku balik lagi ke dalam. Tapi pas jam 10 disuruh balik lagi tuh, dipanggil lagi sama suami. Dipanggil lagi ke belakang, nggak taunya ditanya sama Pak Maman. Punya anak berapa kayak gitu, kayak kirain mau nanya biasa. Nggak taunya nanti besok malam anak-anak yang ibaratnya di bawah umur 10 tahun itu tolong diungsikan dulu katanya gitu. Nah kita kan nggak tahu tujuannya apa. Dari situ kalau aku kan nanya, emang kenapa Mang? Saya bilang gitu. Terus kata pememannya aja, udah nggak apa-apa, ini mau ada ritual penyembuhan lagi ngomongnya. Oh ya udah, aku dengerin aja. Setelah itu balik lagi aku ke dalam ke kamar. Cuman si kembar udah ada tuh di kamar tuh bilang, nggak usah Bunda, bilang mereka kalau sekiranya macam-macam saya yang akan obrak-abrik semuanya, nggak usah macam-macam ngelakuin apapun di sini. Emang ada apa? Aku bilang gitu. Udah Bunda ikutin apa yang saya bilang. Saya bilang, oh ya udah, kita nggak akan nganterin dia ke pasar. Nah, habis gitu jam berapa ya? Jam 4 subuh kalau nggak salah. Kita mau bangun sholat subuh, kan biasa sebelum sholat subuh kita kan tadarusan dulu. Semua tuh barengan, kita tadarusan dulu. Tuh Mang Basir sama Pak Mamannya tuh nggak ikut, malah pulang ninggalin si pasien. Aku kan biasa kalau subuh kan suka ke pasar jam 5 apa enggak jam 6 ke pasar. Ikut lah, pengen ikut. Mau kemana? Saya bilang pengen ikut, kan saya mau belanja katanya gitu. Ya kirain kan nggak mau belanja sama gitu makanan, kalau nggak sayuran buat masak di rumah kan. Ya udah ayo ditemenin lah sama aku barengan tuh ke pasar. Tapi anehnya belanjanya tuh dia khususnya ke tempat rampe, ke tempat yang jual-jual kembang yang buat alat-alat pemakaman lah Mang, kembang 7 rupa, kendi kayak gitu-gitu. Nah aku heran, aku nanya, kok kebeli beginian ada apa? Enggak, ini katanya buat nanti malam saya ada ritual penyembuhan saya lagi katanya. Oh ya udah, yang saya lihat nih Mang, dia beli buah 7 macam, kembang 7 rupa, kelapa hijau, ayam kampung, kendi, sama satu lagi tuh dupa. Nah kata si pasien itu bilang, ada toko lain nggak selain ini yang ibaratnya lengkap, yang ada jual minyaknya cerutut apa? Oh saya nggak tahu, saya belum pernah beli yang beginian komplit. Kalau buat makam ya begini-begini aja, saya bilang gitu. Oh ya udah nanti aja nunggu Mang Basir datang katanya gitu. Saya belanja, dia belanja, ya udah setelah belanja pulang lah. Jam 11 siang sebelum lohor itu Mang Basir sama Pak Maman datang. Saya nggak ikut nimbrung awalnya, cuman saya udah dibilang sama si kembar kayak gitu, diwanti-wanti. Saya bilang sama suami, ya tolong ikutin, dia mau ngelakuin apa. Emang kenapa Bun? Gitu. Kemarin tuh kan disuruh beli sajen. Nah tadi kita ke pasar. Dari situ tuh yang Bunda lihat itu beli sajennya sama kayak kita, kayak mau ritual pesugihan tuh kayak kita dulu. Cuman bedanya itu ada buah, ada kelapa, terus ada kendi kayak gitu-gitu sama telur ayam kampung. Entah itu buat apa. Sampai si pasien itu nanya toko yang komplit tuh di mana, yang ada minyak, cerutu apa segala macam. Nah, pas Bunda pulang balik ke kamar tuh si kembar ngomong begitu, jangan macem-macem, ini dia mau ngelakuin ibaratnya di luar jalur kita katanya gitu. Tolong coba ya dicek dulu apa yang mereka lakuin.
Dari situ ya ayahnya juga takut, ya akhirnya ke belakang lah. Suami aku ke belakang nanyain apa yang saya omongin tadi. Ditanya sama suami, sama Mang Basir, sama Pak Maman, sama si pasien itu tuh. Nah dari situ akhirnya jawablah Mang Basir, karena mungkin didesak sama suami gitu. Bilanglah kita mau ada ritual, mau ngambil emas yang 2 peti yang ada di pohon bambu yang di belakang rumah aku. Nah otomatis kan suami marah. Kata suami bilang, punten Mang Basir, ini bukan acara untuk ritual-ritual tempat saya, katanya gitu. Kalau sekiranya mau buka kayak gitu, kita nggak ngizinin, kata suami saya. Mang Basirnya minta maaf sama suami saya udah terlanjur buka gerbang. Jadi Mang yang aku cerita kemarin, yang aku lihat bekasnya itu ada kembang 7 rupa kayak gitu tuh, yang aku cerita pertama tuh, itu ternyata dipakai bukan buat nyembuhin si pasien itu, ternyata buat buka gerbang, ibaratnya gerbang menuju ke emas 2 peti itu. Makanya dari situ ayahnya ya mau nggak mau, terus gimana ini nanti anak saya ada apa-apa? Ya udah katanya ungsikan dulu anak-anaknya, kata Mang Basir, takutnya ada apa-apa. Akhirnya suami bilang tuh sama saya, Bun ya Mang Basirnya kekeh katanya pengen gitu, terus gimana? Ya terus gimana? Ya udah kita panggil kembar aja, kata gitu. Kita panggil lah kembar sini, kita ke kamar ayah, saya bilang gitu. Ke kamar ayah kita bertiga tuh, saya, suami sama si kembar. Kalau ayah itu bisa lihat nggak? Enggak, cuman kalau ayah tuh nggak bisa lihat, cuman kita yang nyampein. Kata kembar bilang, misalkan ya saya sampein. Merasakan juga nggak bisa? Kalau merasakan dia ngerasain entah itu si kembar, entah itu makhluk lain, dia ngerasain, tapi nggak bisa lihat, nggak bisa komunikasi. Nah dari situ kan kita bertiga tuh masuk ke kamar, maksudnya ngobrol sama si kembar gitu, minta solusi gimana gitu. Pas nanya sama si kembar gimana, saya bilang solusinya ini seperti apa. Dia udah buka gerbang untuk ngambil 2 peti itu, saya sudah tahu, makanya kan saya pagar rumahnya biar nggak kena anak-anak adik-adik saya, katanya gitu. Ya terus ini gimana? Ya udah Bunda, terserah mereka mau apa, tapi jangan ganggu keluarga saya, kata si kembar. Nah, otomatis kita terlibat dong kembar. Saya emang beradu debat sama si kembar tuh, karena kan saya nurut tapi kembar membolehkan gitu. Saya bukan membolehkan, kata kembar. Kita udah ibaratnya udah terjun lah, ibaratnya udah ikutan. Toh gerbangnya udah dibuka, itu kalau ditutup nggak bisa. Tapi gitu. Di situ Teteh juga berharap mudah-mudahan berhasil ya. Enggak bakal juga. Kecepretan gitu kan? Enggak juga. Enggak, karena udah ada gambaran, aku udah punya gambaran pasti ada korban. Makanya dari situ saya debat sama kembaran pun nggak bisa, karena mungkin kata kembarannya energinya lebih kuat makhluk itu daripada saya, kata kembar. Makanya udah Bunda, biarin aja, nanti biar mereka yang tanggung, katanya gitu. Oh ya udah, akhirnya saya bilang sama suami seperti itu. Suami mau nggak mau, oh ya udahlah, katanya gitu. Singkat cerita, besok malam mulailah ritual. Ritualnya itu jam 10 malam kalau nggak salah, jam 10 setengah 11-an. Itu saya lihat ke belakang itu sajennya yang pertama dibeli di pasar sama saya bareng, itu ada tambahannya Mang darah yang dari PM itu sekantong gitu tuh. Nah itu 2 kantong darah, golongan darah O, sama minyak itu isinya 5 warna. Warna merah, kuning, hijau, kalau nggak salah biru sama hitam. Nah itu di situ saya merhatiin, maksudnya saya pengen tahu nih gimana gitu ya. Itu semua darah ditusuk biar bocor, maksudnya biar kemana-mana kebuka lah gitu. Si minyaknya pun digetok pakai batu biar pecah. Si kembangnya ditaburin apa segala macam. Udah gitu selang sejam si pasien itu kerasukan. Kerasukannya sama kuntilanak yang pertama aku pembersihan rumah, kan ada kuntilanak yang di rumah aku tuh yang belakang yang di pohon mangga itu. Kerasukan.
kata si kuntilanak itu bilang, coba di sini kamu yang turun, jangan suruh anak ini yang ngelakuin ritual ini, kamu aja yang turun, jangan anak ini, ke Mang Basir, nunjuknya tuh. Nah dari situ saya bilang, memang kamu siapa? Bunda, saya yang ada di sini, katanya gitu. Oh gitu. Terus saya bilang, terus solusinya gimana? Ya udah, biar mereka aja yang turun, nggak usah anak ini. Dari situ lepas, sadar lagi. Nggak lama kemudian dia kerasukan lagi sama makhluk yang di belakang di bambu itu, cuman ajudannya kayak anak buahnya lah gitu. Dimarah-marah, bilang kamu ngapain obrak-abrik tempat kami, kamu belum tahu raja kami siapa, katanya gitu. Akhirnya disembuhilah sama Mang Basir sama Pak Maman. Itu lama Mang, kesurupannya hampir 2 jam. Hampir 2 jam itu kerasukan kita yang namanya nggak tahu harus apa, nolong juga nggak bisa gitu. Kita cuma megangin doang, saya kakinya, suami saya tangannya bagian atasnya, saya megang kakinya doang. Itu kita nggak tahu harus seperti apa. Dari situ si kembar bisikin ke aku, bunda masuk ke dalam biar abang yang megangin kakinya. Karena kan kalau aku sensitif, kalau sama makhluk-makhluk kayak gitu kan sensitif. Cari aman bunda ke belakang, bunda masuk ke kamar, abang yang ke belakang. Digantilah posisinya sama abang, anak aku yang pertama tuh megangin itu. Pokoknya mau subuh aja sadar tuh. Dari sadar itu Mang Basir sama Pak Maman langsung pergi. Langsung buru-buru pulang, takutnya mungkin kesurupan lagi apa gimana. Dia nggak mau tanggung jawab mungkin. Dari situ udah ketahuan kalau itu memang gak akan berhasil. Memang saya juga awalnya punya gambaran kayak gitu. Akhirnya udah sadar, baliklah Mang Basir sama Pak Maman. Ya udah bun, udah sadar katanya gitu. Nanti pagi si anak ini mau pulang ke Sumedang katanya. Oh ya udah, saya pulang. Terus ini gimana? Udah bun, nggak jadi. Kata Mang Basir sama Pak Maman tuh, nggak jadi, udah gagal, udah nggak bisa diambil katanya gitu. Oh ya udah. Tapi ini gimana? Energi negatif masih ada, saya bilang. Enggak, nanti juga udah hilang sendiri katanya. Saya udah netralin katanya. Ya udah, akhirnya baliklah tuh kita. Karena kita kasihan ya sama anak itu, kita temenin lah sampai pagi. Sampai pagi jam 7 tuh saya temenin. Karena kan masih lemes ya Mang, saya juga ngerasain kalau kerasukan tuh pegel badan, lemes gitu. Saya ngobrol, saya tanya-tanya lebih dalam, apa sih tujuannya gini-gini, saya bilang. Orang Mang Basirnya yang pengen, katanya gitu. Terus syarat-syarat ini dari siapa? Saya bilang, kamu tahu syarat-syarat ini? Ajudan yang ngerasukin saya itu yang ngasih tahu kalau kamu mau kamu mau ngambil peti ini, kamu izin dengan syarat seperti itu. Ya syarat-syarat yang dibeliin itu ya saya sampein ke Mang Basir. Tapi tahu nggak tujuan darah itu apa? Bukan darah sebenarnya loh, itu minta nyawa, saya bilang gitu. Ya saya nggak tahu. Pasiennya pun bilang saya nggak tahu kalau minta darah itu adalah nyawa. Akhirnya ya udah, sekarang kamu istirahat, saya bilang. Nanti setelah istirahat, kalau kamu udah pulih baru kamu pulang. Tapi kamu kuat untuk pulang? Kuat. Nggak taunya nggak kuat Mang, dia lemes. Sampai di saya itu hampir 8 hari. Nah akhirnya si pasien itu bilang sendiri tuh sama aku, minta izin sama saya, boleh nggak saya nginep sehari lagi, katanya gitu. Badan saya lemes bunda, katanya. Ya karena kita kasihan ya Mang, ya udah nggak apa-apa lah, kata aku teh. Tapi jangan di belakang ya, di kamar abang aja, di anak aku tuh. Masuklah kita di dalam kan, masuk pindah-pindah ke kamar tuh, ke kamarnya abang. Tapi anehnya itu tiap malam itu jam 9 malam tuh pasti kerasukan. Entah itu kerasukan yang kuntilanak yang ada di rumah aku, entah itu genderuwo yang entah dari mana datangnya, itu bergantian. Sampai kerasukan itu sampai jam 2, jam 3, sampai subuh pun pernah. Itu selama 8 hari di rumah aku. Dari pagi sampai sore, sampai jam 5 lah, itu nggak apa-apa. Dari jam 5 sampai jam 9 tuh lemas badannya, kayak nggak bisa digerakin aja. Kayak mau berdiri begitu aja nggak bisa. Akhirnya jam 9 kerasukan sampai subuh. Hari terakhir itu ke-8 hari apa ke-7 hari saya lupa waktu itu. Jam 9 teng itu kerasukan. Sampai nggak sadar sama sekali sampai besoknya. Itu nggak sadar sama sekali. Sampai saya bilang, ini mati nggak ya?
aduh mati nggak ya gitu. Itu saya bingung nyari orang untuk nyembuhin dari kerasukan itu siapa. Nggak ada pikiran ke si A, ke si B, nggak ada sama sekali. Ibarat saya cuman zikir sama saya, si kembar, si ayah sama anak-anak itu cuma zikir doang. Sama Arya, kita zikir doang. Ya mudah-mudahan bisa lepas, tapi nggak lepas-lepas Mang. Sampai akhirnya si kembar bilang, panggil Kang Ari. Hah? Kang Ari itu siapa? Karena saya kan lupa. Itu loh yang bersihin rumah. Kan waktu pembersihan rumah kan yang nyembuhin yang Kang Ali, yang mediator itu kan Kang Ari. Oh itu, akhirnya ditelepon lah sama suami. Ditelepon Kang Ari, saya minta tolong, nih ada anak kerasukan, katanya gitu. Aduh maaf Kang, saya nggak ada motor. Nah dia minta tolong sama saya, minta dijemput. Udah Bun jemput, nggak mau, jemput aja sama ayah. Dijemputlah sama suami Kang Ari tuh. Dari situ nggak lama Kang Arinya datang tuh nyembuhin. Itu sembuh, nggak lama kerasukan, sembuh, kerasukan lagi. Saya itu sampai pagi begitu. Ketiga hari karena mungkin Kang Arinya capek, manggil temennya Kang Edi untuk netralisirin yang ada di tubuhnya si anak itu. Akhirnya berdua lah tuh nyembuhin anak itu. Ya tapi lagi-lagi begitu, jam 9 malam kerasukan. Jam 9 malam kerasukan. Itu hari keempat itu Kang Ari manggil temennya lagi 2 orang, Kang Dede sama Kang Kucing. Panggillah Kang Kucing sama Kang Dede. Itu minta bantuan lagi sama mereka karena mungkin mereka nggak kuat karena energinya kuat mungkin ya, energinya tinggi banget sampai kembar pun nggak bisa ibaratnya bantu nolong pun dia nggak bisa karena energinya lebih gede yang di belakang dibanding si kembar gitu. Makanya udah minta tolong aja kata kembar gitu. Akhirnya berempat tuh Kang Ari, Kang Edi, Kang Kucing sama Kang Dede sama ayah tuh berlima. Akhirnya ayah mau nggak mau otomatis kan bantuin, ibarat cuma megang doang gitu. Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, pas hari 7 ke 8 itu sehari nggak sadar Mang Sampai saya kaget harus seperti apa. Saya ngomong ke kembar pun nggak tahu harus apa. Kita ngeblank semua, sampai ayah ini gimana? Anak tuh nggak sadar dari pagi ke pagi lagi tuh ini nggak sadar. Saya bilang. Tepat jam 12 kembar narik saya ke kamar. Bunda, kita ke kamar, kita sholat berdua. Bunda minta sama yang di atas, minta pertolongan, minta petunjuk sama Allah, saya panggil Nyai. Saya sholat, kembar pun sama sholat. Saya berdoa, kembar pun mungkin manggil Nyai. Setelah saya beres sholat, saya beres berdoa, saya lipet mau kena saya, gak lama. Untuk pertama kali lagi Nyai datang sama delmannya. Itu suara delmannya tuh kedengeran. Cuman bedanya Nyai bawa ajudannya semua. Anak buahnya tapi perempuan semua. Kalau yang lain kan biasa ada cowoknya, ini nggak ada. Ajudannya semua perempuan, pure perempuan. Akhirnya saya nanya sama Nyai, maaf Nyai, apa yang harus saya lakuin? Ini anak nggak sadar, saya bilang. Nyainya bilang, itu anak udah nggak ada detak jantung, udah nggak ada napas, dia udah mati. Kata Nyai, sukmanya udah diambil sama makhluk yang di belakang. Saya bilang, bisakah Nyai tolong saya ataupun kembar tolong saya? Maaf, energi dia nggak bisa sama kembar. Karena energi beliau lebih besar daripada kembar. Jadi satu-satunya cara seperti apa untuk nyembuhin anak ini? Kalau sekiranya anak ini mati di rumah saya, ini bermasalah, saya bilang. Kita balikin aja ke Mang Basir sama Pak Maman, saya bilang gitu. Sampai si Nyai Ratunya mau tuh. Ya udah, saya balikin
semua dari awal dia ngebuka gerbang sampai anak kayak gini kita balikin ke Mang Basir sama Pak Maman. Biar mereka yang diambil katanya gitu. Cuman dipatahin sama si kembar. Nggak bisa begitu Bunda katanya. Ini kita udah telanjur katanya. Kalau kita ibaratnya ngebalikin ke Mang Basir sama Pak Maman itu kita sama jahatnya loh Bunda kata si kembar. Sekarang gini aja, sekiranya Bunda bisa nolong kami, tolong kami. Kalau enggak ya udah minta ridhonya Bunda untuk nolong kita dengan cara seperti apa. Akhirnya maulah tuh luluh sama si kembar. Kan suami aku pernah cerita kan ke Mang dia punya keris naga banda. Nah itu kalau dikeluarin, kalau ditunjukin ke orang-orang itu pasti bahaya karena memang pasti minta nyawa, minta tumbal kan. Nah dari situ Nyai bilang, suami kamu punya keris naga banda, tolong keluarin. Itulah alat untuk ngambil sukmanya si anak itu katanya gitu. Dari situ ya udah aku sama si kembar yang terima aja. Ya udah terima kasih Nyai atas petunjuknya. Dari situ ya Nyai pergi lagi sama ajudannya, sama delmannya itu pergi. Dari situ ayo Bunda kita langsung ke ayah. Tarik tuh sama aku ayah, aku bawa ke kamar ya. Sini dulu sebentar saya bilang. Keris ayah mana? Saya ada di lemari. Kenapa Bunda? Kita pakai itu untuk narik sukmanya anak ini. Saya bilang karena sukma anak ini masih ada di belakang di makhluk itu kata aku. Bunda tahu dari mana? Nyai yang bilang. Saya bilang bisa ngambil sukma anak itu dengan cara pakai keris yang ayah. Saya bilang gitu. Tapi awalnya nggak mau tuh ayah tuh. Enggak lah. Nanti orang-orang pada lihat pada mau katanya. Nanti ada masalah besar sama ayah nggak mau katanya gitu. Tapi itu satu-satunya petunjuk tuh itu doang. Saya bilang ayah mau anak ini mati di rumah kita. Nanti kita kena masalah. Kita ditangkap polisi. Saya bilang gitu. Berpikir agak lama di kamar kita bertiga sama si kembar. Sampai akhirnya dibujuk sama si kembar. Tolonglah ayah. Ini kita satu keluarga lagi ada masalah yang benar-benar urgent untuk ngadepin orang yang udah mati. Kata si kembar. Kalau ayah nggak mau nolong berarti ayah ibaratnya numbalin kita semua. Kata si kembar. Dari situlah ayah mulai luluh tuh. Mau nggak mau dikeluarin lah tuh keris naga banda. Pas saya keluar kamar, semua orang itu yang 4 orang itu pada ngeblank semua. Nggak tahu cuma bengong aja ngeliatin si pasien itu lagi terbaring nggak berdaya itu. Aku pegang nadi udah nggak ada, pegang napasnya nggak ada. Keluarganya ada? Nggak ada. Karena Kenapa kan bisa? Iya karena kan dia waktu penyembuhan itu memang sama keluarganya diantar pamannya. Cuman pas ritual itu dia datang sendiri. Nggak ada keluarga. Dia memang keluarganya nelponin ke HP-nya dia. Kita angkat lah waktu itu kan. Oh iya lagi penyembuhan belum selesai saya alasannya. Padahal kan memang dianya lagi sakit kan. Kerasukan lagi. Kita kan nggak enak ya. Jadi kita minta izin tuh sama orang tuanya. Izin ya katanya ini belum sembuh saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Masih lama tak enggak sebentar lagi saya bilang gitu. Pas saya bilang ke suami tuh, ini kenapa pada ngeblank ya? Saya bilang, ya nggak tahu Bun katanya. Terus saya nanya sama Kang Edi, ini apa? Kenapa? Kok pada ngeblank? Nggak tahu Bun. Apa ya? Kenapa ya? Jadi mereka juga bingung entah apa yang mereka lakuin. Saya bilang sama Kang Edi, ini udah nggak ada napas loh. Ini gue udah nggak ada napas. Nggak ada detak jantung, nggak ada denyut nadi, itu udah nggak ada. Aduh, mereka kaget. Terus gimana Bunda? Satu-satunya cara harus diambil sukmanya. Sukmanya masih ada di belakang rumah saya bilang gitu. Caranya seperti apa? Ya udah sama ayah kita ke belakang rumah, saya bilang. Saya, Kang Ari, ayah sama Kang Edi itu ke belakang rumah. Tujuannya kalau saya kan nemenin mereka karena kan disuruh si kembar temenin Bunda biar Bunda tahu katanya sosoknya seperti apa terus sukmanya ada di mana gitu. Ke belakang lah kita. Ayah peranan ayah tuh megang kerisnya
Yang ngambilnya itu Kang Ari. Nah Kang Edi itu untuk netralisir. Setelah diambil sukmanya Kang Edi lah yang netralisir. Kalau aku cuma merhatiin aja sebenarnya Mang nggak ngikut apa-apa karena aku kan nggak bisa apa-apa ya. Pas ke belakang saya lihat setingginya pohon bambu itu melebihi tinggi bambu itu Mang Si makhluk hitam itu tuh bulunya gede-gede. Kalau bulu kucing kan tipis, mulus, bersih gitu ya, lembut. Ini enggak, kayak rambut kimbal tuh, bulunya kayak gitu. Giginya panjang, matanya merah. Tangannya lagi kayak gini. Itu sukma si pasien itu cuman segede telunjuk ini. Ibaratnya di ujung telapak tangan si makhluk itu. Kalau ibarat tinggal dibalik itu ya udah mati. Dari situ negosiasilah Kang Ari sama si makhluk itu. Karena saya takut lihat makhluknya itu ya saya buru-buru balik ke belakang, ke rumah kan. Karena kan saya takut ya Allah gede pisan. Saya bilang itu makhluk apa? Saya lihat si pasien itu kecil banget gitu. Makanya aduh enggak deh, saya nggak kuat. Saya balik ke rumah aja. Masuklah saya ke dalam. Setelah itu cerita suami. Itu sukmanya diambil sama Kang Ari itu muter. Kang Arinya tuh muter. Entah itu baca doa apa, saya nggak ngerti. Dia muter, ambil sukmanya, dimasukin lah ke kerisnya suami. Dari situ Kang Ari sama ayah tuh balik ke dalam untuk masukin ke tubuh si pasien itu. Nah Kang Edi buat netralisir di belakang. Saya tanya, ayah gimana? Nanti Bun, ini urusan Kang Ari, ayah belum bisa cerita katanya gitu. Setelah si keris itu ditempel di keningnya si pasien, kata Kang Ari kan, Kang tolong tempelin di keningnya. Ditempelin lah tuh si keris naga banda tuh di kening si pasien itu. Nggak lama alhamdulillah Mang detak jantungnya ada, detak nadinya ada, napasnya ada. Dia udah gerak. Cuman memang belum sadar langsung gini gitu, enggak. Aku yang bilang alhamdulillah ya Allah, mau nangis tapi ya aku masih takutnya tuh takut dia mati Mang gitu. Aduh aku tanggung jawabnya gede sama orang tuanya. Padahal saya udah ngobrol sama orang tuanya ini baik-baik aja gitu. Takutnya itu saya sampai nangis di situ pun saya, kata si kembar bilang udah Bunda sabar, kita udah selesai. Kata si kembar. Gak ada interaksi dengan makhluk itu ya? Kalau aku nggak ada interaksi karena aku udah takut lihat sosoknya itu gede pisan, takut ngamuk, tiba-tiba tangannya diplak begitu kita maksudnya digeplak gitu, lu diem lu jangan ikut campur, ibarat mati. Gak ada permohonan gitu. Maksudnya kembalikan begitu? Iya itu permohonannya yang interaksinya Kang Ari sama Kang Edi yang tahu. Ada obrolan di situ berarti? Kalau iya itu pasti ada obrolan karena kan yang ngambil sukma itu Kang Ari, otomatis kan entah apa yang diobrolin itu kan kita nggak tahu. Nah setelah dimasukin sukmanya ke situ itu udah ibaratnya udah sadar lah si pasiennya, dinetralin semua sama Kang Edi. Udah ibaratnya udah kondusif lah, kita ngobrol lah bareng-bareng, kita bertujuh, suami, Kang Edi, Kang Ari, Kang Dede, Kang Kucing, ayah sebagai ibaratnya kalau kata kita mah penasehat mungkin ya, jadi penengah. Jadi kalau ada yang debat tuh ditengahin sama ayah. Saya situ bertujuh, saya bilang Kang Ari, jadi sebenarnya apa ini tujuan? Kang Ari bisa lebih tahu daripada saya bilang. Kang Arinya bilang, ini tuh minta nyawa itu anak Bunda gitu, anak aku yang keenam yang perempuan tuh. Kok ke saya? Kan saya nggak ikut-ikutan, toh saya juga udah angkat tangan dari awal, saya bilang gitu, makanya disuruh di luar. Iya karena memang tertarik sama anak Bunda gitu, makanya dia balikin sukmanya si pasien itu tapi tuker dengan anak Bunda katanya gitu. Saya nggak mau, enak aja saya bilang gitu. Ya untungnya ada yang nolong saya, entah itu siapa, kata Kang Ari. Makanya saya bisa ngambil sukma itu. Saya penasaran emang siapa yang nolong Kang Ari. Ya itu dia Bun, saya nggak tahu sosoknya. Kata saya nggak lihat sosoknya, saya nggak, ibaratnya cuman suaranya doang, apa energinya doang gitu. Si kembar bisikin itu Nyai. Jadi ibaratnya dikasih energi dari Nyai gitu. Akhirnya bisa keambil lah tuh itu. Dan perjanjiannya pun putus karena ada komunikasi Nyai sama si makhluk itu. Karena memang keluarga ini punya saya, kata Nyai.
kamu kalau kamu ganggu keluarga saya, ganggu usik saya, kamu berhadapan dengan saya, kata Nyai. Saya tahu dari siapa? Dari si kembar lah yang cerita. Nah singkat cerita, 2 hari kemudian udah normal tuh Mang si pasien itu tuh udah sembuh lah, ibaratnya udah nggak kerasukan lagi, udah nggak lemes lagi, alhamdulillahnya tuh. Izinlah dia minta pulang. Bunda makasih udah nolong saya, udah bersihin rumah lagi, ibaratnya yang tadinya dia buka gerbang itu udah ditutup lagi gitu. Ya udah nggak apa-apa, lain kali kalau sekiranya ibaratnya diminta tolong sama orang untuk ngambil emas apa uang jangan mau, saya bilang ujung-ujungnya pasti nyawa. Kamu nggak usah nunjukin kalau kamu indigo, saya bilang gitu. Nah akhirnya iya Bunda, pokoknya satu, kamu indigo jangan sampai dimanfaatin orang, saya bilang. Oh iya Bunda, akhirnya kita pamitan tuh, dia pamitan sama saya juga salaman biasa, pulang. Ternyata malamnya tuh ada masalah Mang gara-garanya mereka yang berempat itu tahu ayah punya keris naga banda itu, jadi aduh nggak nyangka, kaget mereka punya keris naga banda tuh. Orang biasa kok punya keris naga banda, otomatis kan bertanya-tanya bisa dapat keris dari mana, berguru juga enggak, orang pinter juga bukan, ibaratnya kan gitu. Cuman karena memang kita jadi temen lah, 4 orang itu ya yang praktisi itu jadi temen, ya udah akhirnya diliatin lah ke mereka, ini loh saya punya keris naga banda, cuman memang bukan untuk dipamerin. Mungkin karena ada yang ngomong, entah itu siapa, ngomong ke temen-temennya yang lain, praktisi yang lain. 3 hari kemudian ada orang-orang yang datang nanyain keris naga banda itu Mang itu ada dari orang Arjawinangun kalau nggak salah, Arjawinangun apa Gegesik saya nggak tahu, lupa. Itu datang bawa uang sekoper 200 juta bayarin keris naga bandanya. Nih saya mau keris naga banda. Tahu dari mana? Saya tahu aja kok kalau suami kamu punya keris naga banda, katanya gitu. Saya punya energi apa, kata dia, nggak tahu lah energi apa, lupa dulu. Dia keris naga banda itu narik saya untuk datang ke sini, katanya gitu. Oh saya nggak punya keris naga banda itu. Kalau misalkan ada orang yang bilang itu bohong, saya nggak punya, saya punyanya pisau, kata gitu, kata suami. Akhirnya karena memang yang itunya ada energi naga banda itu, memang kan nggak bisa disembunyiin ya Mang dari energi. Kalau orang-orang spiritual pasti ngerasain lah. Tuh saya bayar, kalaupun memang kurang kamu mau berapa saya bayar, katanya gitu. Ayahnya tetap nggak mau, kata suami enggak kata. Ya udah dari situ besoknya jam 6 maghrib, kita kan sholat maghrib ya, biasa kalau sholat maghrib itu berjamaah. Si kembar bilang, setelah sholat maghrib tuh si kembar bilang, ayah kita buang yuk si keris naga bandanya itu, karena ini udah makan tumbal, katanya, udah makan nyawa, katanya. Maksudnya siapa yang makan nyawa? Kan kita udah ritual 2 peti itu, sukmanya udah lewat ke keris naga banda itu, katanya gitu. Kalau misalkan ada sukmanya yang pernah masuk ke situ, otomatis dia pasti minta lagi korban, katanya. Karena emang ini belum belum dinetralisirin, kata si kembarnya tuh. Makanya kata si kembar, udah kita buang aja. Nah kan kalau kerisnya dijual itu kan otomatis tetap harus kalau terjadi apa-apa kan minta tanggung jawabnya sama suami, karena orang pertama yang megang tuh kan suami. Kalaupun dijual untuk beberapa orang, kesekian orang misalkan, tetap kalau ada apa-apa, kalau misalkan ngambil nyawa, pertanggungjawabannya sama suami gitu. Makanya udah kata kembar, buang aja Bunda, katanya gitu. Akhirnya saya bilang lah sama suami, ya kata kembar, karena ini memang udah pernah dihuni sama sukmanya yang si pasien dari Sumedang itu, takutnya keris ini minta lagi sukma orang lain, otomatis itu nyawa.
Nih kita buang aja yuk, saya bilang gitu. Kata siapa bunda? Itu kata si kembar harus dibuang, takutnya minta nyawa. Karena memang kata ayah sendiri kan taruhannya nyawa kalau misalkan keris itu digunain gitu. Akhirnya berpikir tuh agak lama sih Mang ada 2 mingguan lah. Selama 2 minggu itu kan keris ditaruh di bawah bajunya suami. Itu tiap malam gerbak gitu. Tiap malam ketika aku buka kerisnya diem. Saya tutup lagi ke lemari. Itu selama tiap malam 2 minggu itu gerbak. Karena mungkin terusik ayahnya mungkin ya. Akhirnya ya udahlah bun, kita buang aja. Saya masih ingat waktu itu hari Selasa pas kelahiran suami saya. Saya pergilah ke Pelabuhan Ratu karena kan kata si kembar, buang kemana nih kembar? Saya bilang buang aja ke Pelabuhan Ratu katanya gitu. Nanti biar saya yang manggil Bunda Ratu. Ah, Bunda Ratu siapa? Notis di pikiran aku yang mau dipanggil itu Nyai Ratu Selatan kan. Cuman kata si kembar jangan itu terlalu energinya terlalu besar dan itu sakral katanya. Itu terlalu ibarat ya suci lah kalau bahasa Islamnya. Kalau habis wudhu kan suci. Nah itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa sembarangan yang manggil Nyi Roro Kidul tuh nggak bisa katanya. Saya panggil nyai saya bunda saya kata si kembar. Oh ya udah. Hari Selasa subuhnya jam 4 kalau nggak salah saya berangkat tuh ke Pelabuhan Ratu. Itu dari Cirebon itu sampai ke Pelabuhan Ratu nyampainya jam 1 siang. Itu pakai motor berdua, saya titipin anak-anak sama mbah. Pas nyampe Pelabuhan Ratu, saya bilang, kembar kan ikut nih, tapi kembar kan ikutnya nggak ikut perjalanan. Jadi pas ketika aku nyampe ke Pelabuhan Ratu, tepatnya itu di ujung genteng, kalau nggak salah namanya itu ada ujung genteng. Nah pas aku nyampe ke ujung genteng itu, kembaran udah ada tuh di situ. Di situ tuh ada batu gede. Di situ dikasih petunjuk lagi Mang sama si kembaran. Ayah yang naik ke batu gede itu bawa kerisnya, ibaratnya posisinya tunjukin sama laut di situ, kan ngadep laut tuh. Tunjukin. Niat di ayah, saya mau buang keris ini. Saya tidak mau terjadi apa-apa ibaratnya kayak gitu sama keluarga saya. Karena adanya keris ini. Jika memang ini ada negatifnya nggak usah balik lagi ke saya kata suami. Tapi kalau memang keris ini untuk datangnya positif ke saya nggak apa-apa kalau untuk balik lagi ke saya kata suami gitu. Karena kan petunjuk si kembar seperti itu. Akhirnya sebelum dilempar itu Nyai datang. Yang aku lihat Nyai datang sampai si kembar bilang, Bunda tolong berhentiin ayah untuk lempar keris itu. Saya bilang, ayah jangan dulu dilempar, tunggu sebentar. Saya bilang ke suami. Suaminya bilang, kenapa Bunda? Kata tadi suruh dibuang, kenapa saya diberhentiin? Nanti dulu sebentar, kata kembar. Si Nyainya datang ke saya, bilang, ikhlas enggak suaminya buang itu? Jadi gitu Mang Saya bilang, kok begitu Nyai? Karena masih berat untuk buang itu. Kalau sekiranya suami kamu berat buang itu, takutnya suami kamu ikut kebuang ke laut itu, katanya gitu. Akhirnya saya datengin tuh suami karena kan memang posisinya agak jauh ya untuk ke batu itu. Saya samperin suami, saya bilang ya, ayah harus ikhlas. Yang datang bukan kembar yang ngomong loh, yang datang Nyai loh ya. Nyai tahu isi hati ayah masih berat untuk ibaratnya untuk buang si keris ini. Terus ayahnya buka suara lah dari situ Mang sampai suami bilang, iya Bunda, ayah masih berat untuk buang keris ini karena memang untuk ngedapetin keris ini tuh saya harus ketemu Abah yang di Cianjur itu susah. Untuk ngedapetin keris ini pun nggak gampang. Kita ibaratnya belajar ilmu untuk dapetin itu nggak gampang Bunda. Ya udah sekarang gini, ayah ikhlasin untuk buang ini biar tenang ke kita, biar nggak ada apa-apa ke kita. Ayah ikhlasin. Setelah itu selesai, kita nggak akan ibaratnya ada gangguan lagi dari mana-mana lah gitu, apalagi sampai harus ada nyawa lagi, saya bilang gitu. Akhirnya berpikir sebentar, dibuanglah Mang iya Bunda, ayah ikhlas buang ini, semoga buang ini kita aman, katanya gitu.
Ya dibuangnya kan karena memang apa namanya, memang masih berat ya, masih dipegang begini aja sih kerisnya tuh, karena memang masih berat. Akhirnya sedikit-dikit dia dielus-elus dulu tuh kerisnya tuh, karena memang masih berat, masih sayang mungkin ya, baru sebentar gitu udah terus dibuang meren kata suami itu. Akhirnya ya udahlah, terus dia diangkat ke atas begini, mungkin dia apa namanya niat di hatinya, kalau memang dibuang ini emang seharusnya dibuang ya saya buang, saya ikhlas. Tapi tolong jangan ada gangguan apa-apa lagi tentang yang negatif tentang keris ini. Kalau seandainya positif boleh balik lagi ke saya, mungkin ngomong seperti itu. Akhirnya dibuang. Ketika dibuang itu tadinya si apa namanya lautnya tuh tenang, namanya ujung genteng kan biasa tenang, ombaknya kecil. Itu tiba-tiba pure gede kayak tsunami aja. Itu nutupin suami situ. Tapi alhamdulillah emang nggak ada jatuh kena deburan ombak tuh, nggak jatuh, tetap masih megang begini, pas lempar begitu kan langsung jatuh, langsung masih tangannya masih begini kayak jadi patung aja suami sayanya. Dari situ saya panggil, ayah, langsung dari situ nengok, kenapa? Udah tah, nggak sadar, sama sekali nggak sadar. Ya udah, ini aku tarik dong, ya udah yuk, ada ombak gede, saya bilang gitu, takut ketarik, saya bilang gitu, ayo ya, ayo sini ke pinggir, saya bilang. Basah pinggir. Semua itu ya? Ya basah semua. Ya udah ada, saya ke pinggir, pas saya bawa ke pinggir, suami aja nanya, kok Bu nih basah, katanya gitu. Mana nggak bawa baju ganti Mang waktu itu, karena kan memang dadakan perginya, ya basah kuyup semua. Akhirnya kita ya nggak langsung pulang, akhirnya diem dulu, ngeringin dulu gitu. Akhirnya ya kita cari warung yuk, kopi gitu apa segala macam. Selama perjalanan dari Pelabuhan Ratu sampai rumah, yang namanya diem tuh diem, nggak ada bahasa apapun, nggak ada, Bun beli bensin, Bun apa, kalau mau beli bensin belok ya belok aja, nggak ada bahasa apa-apa. Pas masuk ke maghrib, kita sholat bareng. Tapi dia minjem baju koko yang ada di pom bensin tuh, ada di musola, pinjem baju karena kan bajunya basah ya. Sholat, kembar datang setelah habis sholat maghrib, kembar datang bilang sama ayah, terima kasih udah nyelamatin keluarga saya, bilang begitu kembarnya. Sampai kembarnya ngomong pun nangis. Saya kan heran, selama kembar ikut saya dia nggak pernah nangis, nggak pernah ngeluarin air mata, nggak pernah sama sekali. Pas pertama kali itu pas bilang makasih sama ayah, saya bilang sama suami, ya kembar bilang makasih si kembar sama ayah sambil nangis. Nanti ketika nyampe rumah kembar pengen peluk ayah, saya bilang gitu kan. Oh makin semangat lah untuk pulang. Dari situ Mang ya udah Bun pulang, keluar kata-kata itu doang. Akhirnya pas nyampe rumah ganti baju, mandi, nagih sama saya, mana si kembar, saya pengen janjinya si kembar untuk meluk saya. Akhirnya saya panggil kembar dong, kembar dipanggil ayah. Kembar udah janji mau meluk ayah, dan ayah nagih janji kembar. Akhirnya dipeluk, dan saya bilang sama suami, ayah ngerasa dipeluk nggak? Iya Bunda, ya meluk begini aja itu kerasa, kata suami nih, dipegang ini kerasa kayak meluk Arya lah gitu, kayak nyata, tapi nggak bisa lihat wujudnya, cuman bisa ngerasain pelukannya, itu tangannya di sini gitu ya, peluknya erat banget tuh ya. Sampai suami saya nangis. Dari situ minta maaf sama kembar pun nangis, bilang makasih juga sama suami. Dan Arya dari situ alhamdulillah Mang nggak ada kejadian yang kerasukan lagi, ya aman lah, udah alhamdulillah gitu Mang. Jadi ya dari situ nggak pernah kejadian lagi pasien datang ke rumah apa segala macam. Cuman memang yang 4 orang itu sampai sekarang pun jadi teman. Sebenarnya masnya itu tuh ada nggak? Gini Mang kalau menurut saya,
Kalau orang itu jangan emas dulu ya. Kalau orang itu misalkan takut kuntilanak, sugesti kita jalan. Aduh di ujung tuh ada kuntilanak. Itu sugesti loh yang main. Itu pasti ada. Tapi kalau misalkan positif kita sugesti kita positif, udahlah nggak ada apa-apa di sana mah. Toh kita ngeyakinin ada makhluk lain di dunia kita itu ada makhluk gaib sama manusia itu berdampingan. Udah nggak akan kelihatan kok. Itu biasanya orang-orang yang ada emas nih, ada tombak nih, ada batu nih, itu sugestinya jalan kalau menurut saya. Saya belajar juga dari sekembar. Jadi bisa ada? Ada, karena sugesti jalan. Karena apa? Saya selama di rumah itu saya nggak pernah ngebayangin, di belakang rumah saya itu ada emas. Saya nggak pernah ngebayangin. Untuk batunya waktu pembersihan rumah ada batu pun saya nggak pernah ngebayangin itu, dan nggak pernah ditunjukin ada batu apa emas pun nggak pernah. Jadi sampai sekarang nggak pernah dipikirin lagi ya? Enggak. Masa bodoh aja? Masa bodoh. Si kembar ngomong nggak kalau memang ada emas? Kalau kembar juga nggak ngomong, cuman kalau kembar memang ngomongnya itu sugesti bunda. Saya tahu sugesti emang belajar dari si kembar. Kalau sugesti manusia itu jalan, ya apapun yang ditakutin manusia sugesti jalan. Misal kuntilanak takut, ya ada kuntilanaknya gitu. Berarti ini sugesti si Mas siapa ya? Kang Basir, Kang Pak Basir Maman. ya? Iya. Cuman ya yang pasien itu dimanfaatin untuk mereka gitu. Kalau menurut saya sama si kembar itu sugesti mereka aja. Tapi udah sampai ambil sukma berarti harus ada ininya dong, iya. hadiahnya. Nggak iya, ada? Harusnya karena kan sukmanya diambil kan saya bilang Kang Ari itu yang ngambil sukmanya kan Kang Ari punya ilmu kalau di Cirebon ilmu kejawen. Nah negosiasinya Kang Ari sama makhluk itu boleh diambil, tapi saya minta anaknya bunda yang ke-6 yang perempuan. Dari situ Kang Arinya bilang saya ditolong sama nggak tahu siapa, cuman kata si kembar yang nolong itu Nyai katanya. Dari situ ya akhirnya kan Nyai yang ngomong sama si makhluk itu gitu. Jadi makhluk ini kan sudah ngambil sukmanya si pasien tadi. Harusnya udah ngasih hadiahnya dong. Ya walau alam tuh Mang saya nggak tahu ya. Sudah mah diambil, nggak dikasih apa-apa si Kang Basir. Ya sudah nggak dapat apa-apa, malah sukma diambil ya. Ya mungkin karena memang makhluk itunya marah, udah obrak-abrik, ketambah syaratnya kurang, mungkin apa salah ya saya walau alam saya nggak tahu. Kok makhluknya ini jahat sekali yang ngambil sukma tapi nggak memberikan timbal baliknya begitu ya? Ya walau alam tuh. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Karena yang di belakang, karena pas aku ke belakang kan akunya takut lihat itunya gede pisan. Jadi yang di belakang cuma Kang Edi, Kang Ari sama suami. Entah itu negosiasinya seperti apa saya nggak tahu. Kenapa nggak ngasih apa gimana ya saya nggak tahu. Saya jadi nunggu di memang dalam. ini grup pemburu harta karun ya? Iya yang Mang Basir sama itu. Si kembar ini ada respon nggak kalau TVMI mau berkisah di malam mencekam? Kalau untuk awal-awal itu yang pesugihan memang kan nggak ngizinin. Karena kan memang si kembar tuh kan tahu ya pasti ada pembulian lah, ada aib sendiri kok dibuka, mana lah nggak pakai masker gitu. Nyai pun kan memang seperti itu. Cuman ketika pas video kedua cerita Arya, si kembarnya seneng tapi senengnya bukan karena Arya bisa nolong Arya bisa bisa bantu orang gitu, enggak. Senengnya ibaratnya ngenalin loh di dunia ini tuh bukan hanya manusia aja yang ada, bukan makhluk aja yang jahat, yang kayak kembar gitu ya. Makhluk kayak kembar tuh nggak semua jahat gitu. Makanya pas ketiga kali video mau ikut karena dia excited pengen ikut ke sini ketemu Mang itu. Cuman saya nggak ngizinin karena kan memang sama suami akunya lagi ada problem waktu itu. Maksudnya si Mas ya? Bukan kembar ya? Iya. Bukan kembarannya. Kembarnya mau ikut juga? Iya, waktu itu tuh pengen ikut. Berarti dia udah ngelihat Mang Ei ya? Iya. Udah tahu? Udah tahu, makanya pas video ketiga video ketiga itu pengen ikut, cuman sama aku nggak boleh karena kan aku sama suami lagi ada masalah sama orang gitu. Jadi kan saya mau belok dulu, nggak langsung ke Mang Ei gitu. Waktu itu
maksa, cuman aku kekeh nggak mau ya nggak ikut. Jadinya untuk dijagain Mas aja, takut Mas ada apa-apa gitu. Saya bilang. Sekarang gitu. nggak ikut juga? Kalau sekarang malah aku ajak nggak mau karena nemenin bapak katanya masih ada di rumah. Nanti saya ikut ketika bapak udah nggak ada katanya. Maksudnya kalau orang meninggal katanya sebelum 40 hari itu sukmanya masih ada di rumah katanya gitu. Jadi pengen nemenin bapak. Iya. Soleh ya si kembar dan Mas Arya nih ya. Alhamdulillah. Oke, turut berduka cita untuk ayah Anda. Ya, makasih Mang TVMI ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin, amin. Nah, sobat, itu akhir kisah dari TVMI ya tentang kembaran si Arya. Dan kembarannya sayangnya nggak dikasih nama ya. Dikasih nama siapa sebenarnya. namanya? Boleh tahu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jadi Iya. sebutnya kembaran aja. Kembaran aja. Oke, baik. TVMI masih punya kisah lain tentang dunia mistis? Iya. Ada. Sobat, terima kasih. Kita akan jumpa dengan TVMI di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.